Hari ini saya berada di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, di mana saat ini saya ada di gedung yang sedang melakukan aktivitas kegiatan pelatihan untuk para fasilitator, khususnya fasilitator penyakit kusta, di mana kegiatan ini digawangi ataupun juga dilakukan oleh teman-teman dari NLR Indonesia. NLR Indonesia adalah lembaga yang fokus pada isu kusta dan juga disabilitas. Hari ini akan banyak sekali kegiatan yang akan saya lakukan. Saya akan coba mewawancarai para dokter, fasilitator, kemudian juga teman-teman dari NLR Indonesia sendiri, dan juga ada beberapa narasumber saya lainnya yang nanti kita akan coba membedah kenapa kok penyakit kusta ini masih menjadi stigma. Bahkan diskriminasi terhadap penyakit kusta masih cukup tinggi di masyarakat kita. Tentunya kita tahu ini semua karena momok yang begitu jahat sekali terhadap penyakit yang satu ini, yang sebenarnya sudah mendarah daging ya selama beberapa puluh tahun ini. Kita akan coba untuk membuka semua kepada seluruh pendengar dan juga yang menyaksikan siaran di hari ini ataupun juga informasi di hari ini agar kita semakin terbuka bahwa kita harus merangkul para mereka-mereka pasien penyakit kusta supaya mereka boleh sembuh, kemudian juga mereka bisa kembali ke masyarakat, dan yang pasti penyakit ini tidak mudah gitu ya untuk menular seperti halnya yang selama ini kita pikirkan. Langsung saja kita akan masuk ke dalam, kita lihat kegiatan mereka di dalam seperti apa. Yuk. Pak Ono Darsono sudah bersama dengan saya, seorang fasilitator lokal desa di sini. Langsung saja, Pak Ono, terima kasih sudah bersama dengan kami saat ini. Bapak boleh jelaskan sebagai seorang fasilitator desa untuk penyakit kusta, itu ngapain aja sih, Pak? Boleh kasih penjelasan, Pak? Jadi awalnya juga saya kaget ya, Mm-mm. kok ada undangan pelatihan sebagai fasilitator lokal desa ya. Mm-mm. Tentang kusta yang maksudnya ini jadi program desaku juga. Kok desa sahabat kusta, kok bersahabat dengan Mm-mm. kusta gitu. Mm-mm. Makanya tugasnya kita apa sebagai fasilitator? Ya alhamdulillah setelah ada pelatihan di sini kita dengan 10 desa, 10 kecamatan yang tahap pertama ya. Mungkin saya mewakili semuanya. Fasilitator lokal desa itu sebagai tugas untuk mencari yang udah ada stigma penyakit kusta yang sebenarnya dari dulu juga emang ada si Mm-mm. penyakit kusta itu juga. Cuman kita untuk mensosialisasikan lagi kepada masyarakat bahwa penyakit kusta itu adalah penyakit menular dan tidak menular. Mungkin menularnya dengan cara kita berkomunikasi setiap hari, mungkin yang hubungan erat juga itu yang 9 jam per hari itu hubungan yang terutama keluarga. Mm-mm. Tapi apabila sudah diobati untuk tentang kusta itu penyakit menular dan tidak akan menular. Yang penting obatnya udah mau minum, stigmanya awalnya gitu. Jadi kita menerangkan kepada masyarakat bahwa penyakit kusta itu penyakit sudah dari dulu yang Penyakit tua gitu ya, terabaikan, Pak? penyakit tua Heeh. sebenarnya ya. Yang sekarang mungkin pemerintah digali lagi bahwa dan diawasi terus tentang kesehatan masyarakat sangat diperhatikan untuk Mm-mm. masa depan bangsa atau bagaimana. Nah, stigmanya kita sebagai fasilitator lokal desa kita harus selalu sosialisasi kepada masyarakat di riungan apapun, di musyawarah apapun disampaikan apa itu kusta yang dari dulunya sebenarnya udah ada. Itu bukan penyakit kutukan, itu bukan penyakit durhaka atau dosa apa, bukan penyakit keturunan karena dari dulunya juga sudah ada. Dan yang awalnya penyakit kusta itu diawali dengan bercak putih, bercak merah, tidak berasa, tidak ada rasa gatal, Kayak mati baal rasa gitu ya, Pak? baal. Heeh. Cuman yang diawali dengan rasa kaku, awalnya begitu mungkin di masyarakat. Tapi dengan caranya begitu, dengan ada penemuan penyakit kusta, kami juga merasa kaget kok di desa kami kok termasuk bahkan awalnya itu mewakili dari Puskesmas Cihaur, desa Cikubang Mulya yang dituju. Ya setelah tahu begini ya alhamdulillah kita juga memahami dan apa itu tentang kusta. Jadi kusta itu awalnya mikobakteri lepra yang ditimbulkan itu di penyakit yang bisa dilihat dengan bakteri. Mungkin masyarakat tadinya mah Takut gitu ya, Pak? takut, Heeh. tapi secara stigma kita selalu jangan sampai dikuncilkan kalau orang sudah minum obat. Mungkin awalnya kan kita punya kadar juga ya, kadar pencari bercak.
Yang itu untuk menemukan, yang menentukan si orang kesehatan juga dari puskesmas mungkin. Nah, karena obatnya juga tidak diperjualbelikan. Ini obatnya juga tidak ada di apotek, tidak ada di dokter, kecuali udah minum obat 1 kali aja. Orang yang penderita kusta tidak akan menular pada yang lainnya. Apalagi kalau stigmanya langsung bisa dengan aturan. Kan stigma kusta itu ada 2, ada kusta kering dan kusta basah. Kalau kusta kering ditimbulkan itu dengan FB atau polusi miseler, itu dengan 1 sampai 5 penemuan, cuman paling stigmanya MDT-nya sangat kurang. Kalau kusta basah mungkin dengan ada penemuan karena bacaknya lebih, itu bakal ditemukan lebih. Tapi insya Allah kalau udah pengobatan secara teratur, dan kalau kusta kering pengobatannya setelah minum 2 minggu ya Pak 2 ya? minggu sebelum itu mungkin bisa dengan pengobatan yang 9 bulan sampai 6 bulan sampai 9 bulan kalau kusta. Kalau kusta basah apabila sudah itu harus ada pengobatan mungkin dari 12 bulan sampai 18 bulan. Itu juga harus rutin. Ya alhamdulillah di desa kami dengan stigma itu orang tahu tentang kusta, bahkan jangan sampai dikuncilkan, orang itu sudah minum obat, insya Allah tidak menular kepada tetangga, keluarga yang paling dekat terutama. Dengan kita memberi support, semangat. Bahkan di desa kita juga ada yang rada bandel. Jadi tapi alhamdulillah selalu diawasi, Pak RT nitip. Ini kalau obatnya habis kan obatnya harus ditebus di puskes. Bahkan difasilitasi. Alhamdulillah setelah ini di desa kami juga pemerintahan desa cukup itu untuk kesehatan, bahkan sekarang udah punya ambulan desa. Jadi untuk mengantar orang itu, karena orang itu dibilang maaf ya kurang normal, udah manusia kita nggak berani untuk kasih pernyataan itu. Tapi mungkin kalau mau diantar itu maunya sekeluarga. Jadi kalau pakai motor agak jauh ke puskes mungkin kita pakai mobil. Sekarang tapi alhamdulillah udah punya ambulan desa. Untuknya kita fasilitator ada 2, bahkan 1 perangkat lagi. Jadi saling bahu membahu dengan masyarakat, Karang Taruna bahkan aktif untuk di bidang kesehatan ini. Dan pemerintah juga, bahkan kami juga sampai menitipkan kan dengan pagu anggaran yang harus diperhatikan bagaimana. Bahkan kita untuk yang dari desa itu, dari ADD juga suka sudah ada ya Pak ya, dibantu ya. Dengan itu ya, BLTDD sangat ya. Walaupun nggak seberapa dengan aturan, alhamdulillah bisa dilaksanakan. Bisa ada ya. Bisa ada. Nah, ketika melakukan sosialisasi ke masyarakat, respon masyarakat bagaimana Pak Ono? Ya respon masyarakat tadinya mah kayak yang cuek-cuek aja atau gimana ya. Masih tetap takut? Sekarang ya. Sekarang kan diterangin. Kita jangan sampai takut. Mungkin tapi itu penyakit dari dulu. Kusta yang udah kelihatan buktinya kan harusnya percaya masyarakat. Malah lebih gampang Malah ya lebih sebetulnya gampang, daripada yang nggak kelihatan ya Pak. Deteksi. Dulu aja yang kita program pemerintah cukup signifikan untuk COVID-19 yang tidak kelihatan. Orang percaya, apalagi ini yang kelihatan fisiknya, apalagi itu jangan sampai kita ada fisik stigma 1, 2, 3, maksudnya level 1, 2, 3 sampai ada kecacatan. Makanya kita harus ada penemuan sejak awal. Supaya dengan cara ya, Pak, ya? Iya, biar cepat. Kalau sejak awal insya Allah tidak akan ada kecacatan dan orang patuh mau berobat itu digiring ke puskes, insya Allah dari pemeriksaan itu, dan orang mau melakukan minum obat akan sembuh dengan sendirinya. Tapi kalau udah kecacatan, walaupun tidak menular, tapi karena lambat diobati pasti ada kecacatan. Satu lagi Pak Ono, pertanyaan terakhir, capek nggak sih Pak jadi fasilitator? Ya tadinya mah capek, saya mah sekarang mah dijalanin aja dengan enjoy, namanya kita selalu hubungan dengan masyarakat. Cuman untuk menyadarkan masyarakat gimana gitu. Sampai sosialisasi setiap riungan ke warga masyarakat. Awas lo ini penyakit dari dulu masa kita malu desa kita masuk. Untuk kedepannya supaya desa kita terbebas dari kusta, jangan ada kusta di antara kita untuk kedepannya. Mudah-mudahan setelah penemuan ini dan orang mau berobat tidak ada lagi. Soalnya penemuan kita juga data yang ada di puskes kok dari 2013 kok orang ini kusta. Saya nggak berani menanya, bahkan tetangga juga katanya itu maksudnya kan kita menjaga image orang ya. Kalau dibilang kusta pasti takutnya dikuncilkan. Bilangnya dia kan katanya kadar gula, kok sampai hilang-hilang jarinya. Alhamdulillah setelah kita per
triwulan kan ada riuman, kadang sama keluarga, kadang penderita kusta, mungkin difasilitasi ya supaya gue refreshing lah, kita ngobrol, sharing caranya gimana. Emang sedang dalam reaksi pengobatan kayaknya walaupun itu gimana ya, tapi insya Allah dengan setelahnya diobati orang itu mau dan mau berobat untuk punya semangat untuk Iya, hidup dah, hidup. untuk Iya, layak. iya. Bahkan ke keluarga juga. Takutnya kan kusta itu bisa ditularkan setelah 5 tahun kemudian. Makanya kita yang udah ketahuan biar tuntas Iya. dan tidak ada lagi ke depannya untuk Tidak ada kusta. tidak ada penularan Iya, gitu ya. Jadi mudah-mudahan. semangat untuk buat mereka yang masih berjuang Iya, dengan kusta dan semangat juga untuk fasilitatornya, Pak. alhamdulillah. Saya tetap Oh iya. semangat mau disupport Iya, pada oke. orang-orang Iya. yang di sekeliling kita. Pak Ono, makasih banyak ya Pak Terima Ono ya. kasih. Terima Sama-sama, Ibu. kasih. Ya, sudah semakin banyak sekali informasi yang kita dapatkan mengenai penyakit kusta ini yang pasti memang kita betul-betul harus mengetahui begitu ya bagaimana caranya supaya kita bisa menolong mereka untuk terbebas dari kusta. Dan saat ini saya bersama dengan narasumber saya yang lain. Ada Pak Kasma Escape, pengelola program kusta Puskesmas Persawahan dari Kabupaten Kuningan. Ada satu program yang menarik sekali yang dilakukan di sini namanya Desaku, yaitu Desa Sahabat Kusta. Saya langsung tanya nih, Desa Sahabat Kusta maksud saya ya. Saya langsung tanya dengan narasumber saya yang berikutnya, Pak Kasma. Halo, Ya, terima kasih terima sudah kasih, Mbak. boleh Selamat. menerima kami. Ya, Ya. siap. Ya Pak Kasma, ini Desaku, Desa Sahabat Kusta. Ini gimana ceritanya bisa ada Desaku di Puskesmas Pasawahan ini, Pak? Oke. Baik, Desaku ini adalah merupakan program NLR, di mana NLR ini sangat konsen terhadap 3 ya di Indonesia, yaitu zero yang pertama adalah zero transmisi, kemudian zero disability, dan zero inklusi. Tujuan utamanya itu dengan adanya Desa Sahabat Kusta ini yang melatar belakangi karena di desa atau di Puskesmas Pasawahan, capaian penderita kusta atau temuan penderita kusta baru itu cukup banyak ya. Dan sudah dinyatakan ada 3 desa endemis, yaitu Desa Paniis, Desa Pasawahan, dan Desa Ciwiru. Oke. Di mana 2 desa, yaitu Desa Paniis dan Pasawahan ini merupakan desa endemis tinggi, kemudian Desa Ciwiru desa endemis menengah. Kenapa bisa dikatakan desa endemis? Ada beberapa alasan, Mbak. Seperti ditemukan di Pasawahan penderita baru pasien anak. Ya, usia 12 tahun saat itu kami temukan pada saat kegiatan terpadu dengan program UKS di penjaringan anak sekolah di MI ya. Ternyata kami lakukan pemeriksaan dan ada tanda-tanda bercak. Sepertinya dia sudah mengalami tanda-tanda kusta itu berlangsung lebih dari 6 bulan. Jadi ini kasus pertama pada anak di Ya. desa endemis ini? Iya, betul. Oke, baik. Kemudian, Itu yang Pak? menjadi melatar belakangi kenapa di Desa Pasawahan itu dikatakan endemis tinggi. Karena penularan itu kebanyakan dari orang tua, sehingga kalau ditemukan anak, kita harus tahu sumber penularannya dari mana. Nah, Betul. itu. Kemudian di Desa Paniis juga termasuk endemis tinggi ya Bu ya. Di mana pasiennya cuma 1 ditemukan, tetapi dengan cacat tingkat 2. Sudah mendapatkan pengobatan sejak 2021 Oke. ya. Dan ada kecacatan di tangan, yaitu terjadinya kontraktur, kemudian tangannya menjadi kiting. Gitu. Nah, ini sangat-sangat kita khawatirkan bisa menimbulkan gangguan terhadap pertama fisik ya dan psikis bagi si penderita tersebut. Iya. Karena apalagi anak ini kan masa depannya masih sangat jauh ke depan Ya, gitu ya betul, Pak ya. betul. Oke, jadi tadi ada yang Bapak sampaikan endemis tinggi dan juga menengah. Ya. Sebetulnya dikategorikan sebagai menengah yang kondisi seperti apa Pak? Untuk kategori menengah ini kita temukan penderita kusta yang ditemukan dini, artinya belum terjadi kecacatan. Oke. Gitu. Ya, seperti di Desa Ciwiri itu salah satunya ada 2 orang penderita di 5 tahun terakhir yang ditemukan tapi tidak cacat. Jadi dikategorikan endemis menengah. Tapi kita harus berhati-hati ke depannya, mungkin kita harus lakukan juga program kegiatan untuk penemuan kontak pada kasus-kasus tersebut. Iya, karena kan dia kan sebetulnya bersosialisasi nggak masalah gitu kan ya Ya, Pak ya. ya. Tapi kan dari cairan-cairan Ya, itu yang betul. kita khawatirkan gitu ya. Cacat tingkat 2,
ketika sebetulnya ada berapa cacat sih Pak? Sampai ada tingkatannya gitu? Pada saat kita menemukan penderita kusta, yang pertama-tama kita lakukan adalah melihat cardinal sign atau ada 3 gejala utama yang menetapkan atau untuk penegakan diagnosa kusta. Yang pertama adalah adanya bercak yang mati rasa karena adanya gangguan saraf tepi. Kemudian ada penebalan saraf tepi. Dan yang ketiga adalah pemeriksaan secara mikroskopis BTA, bakteri tahan asam terhadap Mycobacterium leprae. Itu. Kemudian untuk menentukan cacat, itu ada cacat tingkat 0, cacat tingkat 1, dan cacat tingkat 2. Ini yang tertinggi, tingkat 2? Tingkat 2 tertinggi, dan yang ini yang bikin terlihat jelas timbulnya bullying atau stigma ya Pak? Stigma negatif dari masyarakat. Wah, dia itu ada tangannya itu putus-putus atau gimana. Sebab masyarakat sendiri kan masih beranggapan bahwa kusta itu adalah penyakit kutukan gitu ya. Turunan juga. Gitu. Padahal kusta itu sendiri adalah penyakit yang paling tua di dunia. Berdasarkan sejarah itu sudah ada sejak zaman Kanjeng Nabi Ayub ya. Itu barangkali. Yang seharusnya itu saat ini kita sudah ada di titik zero ya Pak ya. Kalau memang itu disebut penyakit tertua, harusnya kan seiring dengan perkembangan teknologi, penelitian segala macam gitu. Jadi apa saja dilakukan Pak kegiatan-kegiatan di desaku ini apa saja sih Pak? Oke. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih sekali terhadap NLR, kemudian juga TLM ya, yang mendanai langsung di kegiatan Desa Sahabat Kusta ini, di mana beberapa kegiatan yang sudah dilakukan mulai dari awal workshop atau pelatihan bagi petugas kusta sudah dilakukan, kemudian selanjutnya petugas kusta melakukan kegiatan di tingkat desa dengan melakukan lokakarya tingkat kecamatan, kemudian juga lokakarya tingkat desa. Setelah itu kita melakukan pelatihan kepada kader dalam rangka screening terduga kusta gitu. Jadi benar-benar program ini sangat menyentuh dan goal akhirnya yaitu ke 3-0 tadi ya. 3-0 dan untuk menurunkan stigma buruk, stigma dari masyarakat tentang kusta itu. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menurunkan stigma yang ada di masyarakat kita? Sebetulnya karakteristik dari penduduk di sekitaran sini itu seperti apa sih Pak? Kalau untuk menurunkan stigma itu lebih ke arah perilaku ya Bu ya. Menurut salah satu ilmuwan bahwa kita merubah perilaku itu ada beberapa 6 tingkatan ya. Dari mulai pre-contemplation, yaitu masyarakat belum tahu atau belum menyadari kalau perilaku dia itu dapat menyakiti orang lain. Kemudian ada contemplation, nah ini dia mulai tahu bahwa perbuatan itu salah. Nah di tahap inilah yang paling rawan, apakah dia nantinya ke arah bisa adaptif atau maladaptif, apakah dia beradaptasi atau tidak beradaptasi. Kemudian tahap preparation ini dia mulai ingin menerapkan, mengaplikasikan stigmanya bahwa dia itu tidak merasa takut dengan penyakit tersebut. Dan yang keempatnya itu action itu pelaksanaan bahwa dia benar-benar tidak takut terhadap penyakit kusta, sudah stigmanya sudah bagus. Jadi kemudian yang keenamnya itu adalah relap. Di relap ini kita harus berkesinambungan atau tetap kontinu memberikan edukasi tentang kusta. Supaya dia tidak terjas oleh berita-berita miring yang kalau zaman sekarang kan media sosial sangat ini ya Bu ya. Jadi bisa saja dia sudah pulih tiba-tiba gitu ya Pak. Stigmanya sudah bagus, ada berita-berita yang menyesatkan. Yang liar gitu ya Pak ya. Dia kembali lagi ke stigma awal gitu. Kalau itu sih biasanya kalau udah kembali ke stigma awal itu akhirnya semakin down nggak sih Pak dari yang pertama gitu loh. Biasanya kayak gitu karena kan dia sudah mulai bangkit, dia udah berusaha, effortnya sudah tinggi gitu ya Pak ya. Tiba-tiba jadi down lagi. Justru itu karena belajar dari pengalaman. Manusia itu belajar dari pengalaman, setelah dia jatuh lagi mungkin dia akan lebih kuat. Menurut saya begitu. Tinggal bagaimana kita memanage atau memberikan edukasi secara kontinu dan benar. Hasilnya bagaimana Pak setelah dilakukan program-program ini, baik itu lokakarya, pendekatan yang humanis pasti kan juga gitu. Hasilnya seperti apa yang Bapak lihat?
Alhamdulillah ada kontribusi terutama dari fasilitator desa ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka menuju Trijero tadi, diantaranya dengan mengusulkan kebijakan atau regulasi di desa tentang pembentukan tim desa sahabat kusta, yang kemungkinan di Pasawahan untuk tingkat akhirnya ya kita ke arah goalnya itu terbentuknya desa sahabat kusta di desa Pasawahan. Timnya banyak, Pak? Alhamdulillah, dari tim desa sahabat kusta itu kita ambil dari pertama dari pihak aparat desa, kemudian kader, kemudian juga praktisi guru, ada guru PAUD, ada yang lainnya, kemudian tokoh masyarakat dan tokoh agama. Sehingga nanti dia dapat menyampaikan apa yang sudah kita sampaikan kepada masyarakat lebih langsung. luas lagi. Iya, iya. Karena lebih didengar sih ya Pak, biasanya Benar, tokoh-tokoh benar. masyarakat Benar langsung gitu. sekali. Sebetulnya apa sih Pak yang membuat para kader, termasuk juga para tokoh-tokoh masyarakat mau gitu, mereka untuk menjadi sebagai garda terdepan lah di sini ya, supaya penyakit kusta itu tidak menjadi stigma gitu. Apa yang Betul. mendorong mereka mau gitu? Pertama awalnya memang kita kesulitan ya untuk meyakinkan mereka-mereka ini dalam selalu konsen terhadap penanggulangan penyakit kusta. Karena Tetapi sudah setelah- momok ya Pak soalnya. Iya, setelah beberapa kali kita kunjungan, ngobrol, edukasi secara baik-baik, alhamdulillah. Jadi ada perhatian khusus. Karena memang kita jelaskan sesuai dengan apa yang kita dapatkan dan memang itu terjadi. Karena penyakit kusta ini penyakit menular yang sangat tidak mudah menular. Iya. Berbeda dengan penyakit menular lainnya. Artinya kalau dia sudah minum obat 12 hari saja dia sudah tidak menularkan kepada orang lain. Nah, dengan pemahaman itu maka si warga atau tokoh potensial desa mau. Dan dia lebih peduli lagi, ada empati dan ada simpati karena ini kaitannya dengan dampak ya Bu ya. Psikis dampak, ya, Pak ya? Betul. Dampak dari penderita penyakit kusta itu sendiri kan ada dampak fisik, psikis dan sosial serta ekonomi. Dengan penyakit kusta dengan cacat tingkat 2, secara psikis dia merasa termarginalkan gitu. Walaupun warga sekitar tidak memarginalkan. Tidak mengisolasi Ya. sebetulnya, tapi dia mengisolasi Ada dirinya semacam ya. self stigma gitu. Oh, self stigma. Ya, self stigma. Ya, gitu. Jadi self stigma ini perlu adanya terus-terusan kita dikonseling oleh selain petugas kesehatan juga oleh pihak fasilitator desa yang sudah mendapatkan pelatihan. Oke. Untuk pasien-pasien ketika mereka akhirnya sudah lepas dari isolasi atau stigma self itu Pak, self Ya. stigma itu apakah mereka akhirnya sudah bisa kembali beraktivitas ke masyarakat seperti semula gitu. Bagaimana hasil yang Bapak lihat gitu sehingga ketika sudah dikonseling, dia sudah bisa menerima, sudah tidak ada lagi self stigma dalam dirinya gitu. Ada satu kasus nyata ini Bu. Ya. Saat itu kita sedang melakukan lokakarya tingkat desa di Desa Paningis dan di Desa Pasawahan. Kebetulan saya sudah dekat dengan pasien saya. Itu Pak Hali, dia dengan cacat tingkat 2 ya. Saya koordinasi atau saya meminta Pak Hali untuk testimoni di depan seluruh peserta lokakarya. Cuman saya kan bilang dulu, Pak, Bapak siap atau mau? Bapak tidak malu? Bapak tidak merasa dipermalukan oleh saya? Alhamdulillah. Tidak. Dia tidak. Dia rela ya Pak? Rela. Dia dengan sendirinya menyampaikan mulai dari awal dia timbul gejala sampai diobati dan sampai sembuh. Dan saat ini meninggalkan cacat. Ada 3 jarinya yang hilang. Ya. Tapi alhamdulillah dia juga masih aktif Bu untuk bekerja. Dia kan tukang. Nah, kemarin-kemarin saja waktu saya mau mengadakan lokakarya tingkat desa di Desa Paningis, saat itu dia sedang bekerja di rumahan ya, jadi untuk tukang. Gitu. Alhamdulillah. Tapi dia menyempatkan karena saya telepon, Pak, Bapak siap untuk jadi testimoni lagi di Desa Paningis? Siap Pak. Dia datang, dia mengatakan, saya sedang kerja sebetulnya Pak, karena Bapak yang telepon, jadi saya datang. Gitu, Pak. Iya. Ya. Itu karena dia memang sudah melewati fase-fase kehidupan yang bisa dibilang cukup berat. Betul. Dia sudah bisa lewat dari situ sehingga dia pengen bahwa orang-orang berubah gitu ya Pak ya, paradigmanya terhadap kusta gitu ya. Betul. Oke, baik. Mungkin ada pesan yang mau Anda sampaikan, silakan Pak. Oke, terima kasih. Ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan kepada seluruh warga masyarakat khususnya Kabupaten Kuningan.
dan yang di Desa Pasawahan, Kecamatan Pasawahan, bahwasanya tetap kita konsen terhadap penurunan stigma kusta di masyarakat. Karena keberhasilan program ini tergantung dari warga masyarakat seluruh Kabupaten Kuningan, stakeholder, dan unsur-unsur terkait bisa berkolaborasi dan bekerja sama dalam penanganan kusta. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Kasma SK, sama-sama. pengelola program Kusta Puskesmas Pasawahan Kabupaten Kuningan. Terima Ya. kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Ya. NLR. Isu-isu seputar kusta masih kami hadirkan ke ruangan Anda dan yang pastinya masih kerjasama dengan LRR Indonesia, lembaga yang fokus pada isu kusta dan juga disabilitas. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Pak Denny Mustafa. Beliau ini adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, Bapak Dr. Denny Mustafa MKM ya. Oke, langsung saja nih Pak, kita ngomongin seputar data nih. Sudah sekian lama kita tidak berbicara tentang data. Itu artinya kita perlu data kekinian Pak tentang penyakit kusta, khususnya di Kabupaten Kuningan. Sudah seperti apa sih Pak Denny? Terus terang ya, untuk data dibanding dengan tahun lalu, memang angka kesakitan atau penderita kusta itu meningkat. Bukan apa-apa, tapi salah satunya memang karena program dari NLR ini yang kita sebut sebagai Desaku. Ya, karena apa? Karena meningkat itu karena kita melakukan pencarian secara aktif dan screening secara aktif dan tentu saja melibatkan dan memberdayakan masyarakat. Itu yang paling penting. Jadi kalau meningkat, kami sendiri bukannya khawatir, tapi justru kami sebenarnya malah bangga ya karena kami berhasil menemukan pasien-pasien kusta yang sebelumnya mereka ini bersembunyi. Iya, terisolasi ya Pak? Betul. Mengisolasi diri mereka. Betul, karena stigma itu. Nah, dibandingkan dengan tahun lalu, kita di tahun ini sampai akhir bulan kemarin, kita ini mencapai sudah 80 orang. Dibanding dengan tahun 2022, itu dalam setahun sampai Desember itu 53. Oke, ini karena peran aktif ya Pak ya untuk mencari mereka. Betul. Iya, bagaimana proses pencariannya itu Pak? Jadi program Desaku yang kita memang diinisiasi oleh NLR itu berisikan beberapa kegiatan yang intinya adalah memberdayakan masyarakat dan mensosialisasikan kusta ini kepada masyarakat. Sehingga sesuai dengan namanya Desa Sahabat Kusta. Sehingga masyarakat itu tahu betul apa itu kusta, apakah dia berbahaya atau tidak, menular atau tidak, dijelaskan sehingga masyarakat peduli dengan kusta. Jadi mereka dengan adanya gejala kusta itu mereka melaporkan ke kader yang sudah dibentuk juga dalam program Desaku ini. Jadi mereka mau kasih informasi ya Pak ya? Betul, betul. Dan kemudian juga mereka akhirnya karena tersosialisasi, jadi mereka tahu bahwa kusta itu nggak perlu dijauhi. Jadi mereka akhirnya penderita kusta juga nyaman dalam melakukan pengobatan dan bersemangat untuk bisa sembuh. Dan masyarakat juga jadi aktif, ikut secara aktif untuk mencari suspek atau tersangka kusta. Iya. Kalau dari Bapak sendiri angka 80 tadi ya Pak? Iya. Tadi angka 80 itu kalau menurut Pak Denny sendiri itu masuk kategori mana Pak? 80 itu darurat, sudah dalam kondisi darurat atau kondisi apa sih Pak? Tidak ya. Selama ini kusta ini adalah neglected tropical disease. Jadi satu penyakit tropis yang udah terabaikan oleh kita gitu. Jadi kabupaten kota ini bahkan provinsi sudah nggak ini lagi, lebih banyak sekali yang diurusin gitu ya, yang lebih mementingkan penyakit-penyakit yang lain. Apalagi dengan pandemi kemarin kita udah habis-habisan dengan COVID-19, akhirnya penyakit-penyakit seperti kusta ini seperti tenggelam, terabaikan. Sehingga data-data capaian-capaian juga terabaikan juga gitu ya. Meskipun kita tetap melakukan pendataan. Dan untuk angka 80 ini
Sebenarnya itu tidak suatu angka yang apa itu melebihi target atau apa, tidak. Tapi angka ini adalah cukup menunjukkan, merepresentasikan rata-rata jumlah yang ada di kabupaten-kabupaten lain juga. Jadi kami tidak berbangga dengan angka segitu, tapi kita juga melihat bahwa kabupaten kota lain tidak lebih baik dari kami. Gitu. Jadi artinya angka segini ini bukan artinya bahwa ini darurat untuk kusta, tidak. Justru kita ternyata kusta itu masih benar-benar ada di kita. Dan tentu saja ini tuh tidak tersebar di seluruhnya. Bahkan kita punya 37 puskesmas. Dan masih ada beberapa puskesmas, kalau tidak salah ada 5 puskesmas yang di wilayahnya tidak ada sama sekali penderita kusta. Sebagai seorang dokter yang pastinya ketika dalam satu wilayah tidak ada penyakit yang masih sebagian orang masih takut gitu. Rasanya seperti apa sih, Dok? Rasanya ya kalau saya saya jadi ragu sendiri gitu ya. Ini tuh benar-benar Zero nggak kah? ada Iya. atau memang orangnya sembunyi atau kita memang nggak kerja gitu. Nah, kalau kita sebagai abdi pemerintah ya, sebagai ASN tentunya ada kewajiban, satu yaitu melakukan kunjungan rumah, melakukan surveillance, artinya pengamatan terus-menerus kepada kasus-kasus atau masalah kesehatan. Salah satunya juga kusta. Nah, apakah itu kita lakukan secara aktif atau tidak? Nah, itu jadi pertanyaan besar. Itu artinya, Dok, angka yang sekarang ada itu sebetulnya belum 100% ya, Dok. Kemungkinan masih ada lagi gitu. Mereka-mereka yang masih mengisolasi diri mereka. Betul, Gitu. betul. Jadi ini kayak fenomena gunung es. Jadi ada sebagian yang di atas permukaan itu betul-betul tidak mencerminkan yang di bawahnya. Kemungkinan bisa besar. Dan karena tadi adanya stigma yang jelek terhadap penyakit kusta, sehingga orang itu cenderung untuk menutup diri begitu ada gejala-gejala kusta. Takut kalau benar-benar kusta, wah nanti aku dijauhin sama saudaraku, dijauhin sama, bahkan mungkin dibuang sama keluarga. Temannya jadi menjauh dan sebagainya. Itu artinya saat ini kondisi stigma yang ada di Kabupaten Kuningan sendiri sudah sejauh apa sih ada perubahan gitu kondisi ini? Karena terus terang ya, Dok, saya sendiri juga akhirnya mulai terbuka kepada penyakit yang satu ini setelah saya ada di pelatihan ini gitu ya. Kalau sebelumnya kan sama seperti masyarakat yang memang kita kurang dapat informasi, kita tidak terpapar informasi itu gitu. Iya, betul. Gitu. Dan pasti masih banyak lagi gitu. Betul. Jadi kalau kondisi stigma, saya kira tidak hanya di Kabupaten Kuningan, tapi rata-rata di seantero negara kita di Indonesia pun, saya kira stigma itu masih ada, dan di beberapa tempat justru itu masih tinggi stigmanya. Dan kita sekarang ini dengan program Desaku ini dalam rangka di tahun ini kita menggarap 20 desa dari 20 wilayah puskesmas, wilayah kerja puskesmas. Dan itu dari lokakarya yang kita adakan di setiap desa itu pada waktu awal. Kita tanya ke mereka, peserta lokakarya itu, yang antara lain adalah tokoh-tokoh masyarakat, kemudian orang yang dituakan di situ. Itu kita tanya apa itu kusta. Iya. Jawaban mereka? Jawabannya mengerikan sekali. Seperti apa? Seperti antara lain kusta itu adalah penyakit kutukan. Kusta itu adalah penyakit yang mengerikan. Kusta harus dijauhi dan sebagainya. Artinya stigma itu masih ada dan beberapa melekat sekali ya, Dok ya. Dan itu begitu kita lakukan pertanyaan ulang di akhir dari lokakarya, itu menjadi berubah sangat-sangat drastis. Dan itu memang kita harapkan sesuai dengan tujuan dari program Desaku yang diinisiasi oleh NLR. Iya, itu. Artinya memang sebetulnya apa yang dilakukan, saya yakin sekali pemerintah sebetulnya sudah melakukan gitu ya. Itu artinya memang belum optimal ya, Pak ya, karena memang kan isu seperti ini itu sepertinya bukan isu yang seksi untuk dijual gitu, apalagi dalam kondisi negara yang saat ini lagi rame-ramenya gitu kan ya. Nah, apakah menurut Anda sebetulnya kondisi seperti ini atau isu-isu seperti ini itu perlu diangkat di tingkat
yang lebih besar gitu. Bahkan mungkin masuk ke kampus-kampus gitu, Dok. Betul, betul Mbak Ria. Jadi memang penyakit ini adalah penyakit lama ya. Penyakit kusta ini sudah ada sejak zaman Nabi kita, Nabi Musa itu Iya, sudah ada ya? orang tuanya sakit Iya, kusta dan mereka jadi yang saya bilang tadi ya, jadi sudah terabaikan. iya, Jadi justru padahal penyakit-penyakit seperti ini yang minimal harus menjadi perhatian, minimal dilirik lah. iya. Ya tadi Mbak sudah bilang bahwa itu nggak seksi gitu Mm-mm. ya. Ya memang, tapi minimal pemerintah daerah sampai desa itu perhatian terhadap mereka, desanya, Mm-mm. terhadap kabupatennya, terhadap kotanya, dan menganggarkan sedikit dari anggaran pemerintah mereka untuk Untuk ini, penyakit sosialisasi ini. ini. Iya. Ya Iya, memang kalah sama HIV, kalah dengan iya. TBC Bahkan gitu ya. lupus sekalipun, semacam Iya, itu, COVID yang betul. kemarin gitu ya, Wah, Pak ya? luar biasa. Iya, 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 iya. betul, Oke. betul sekali. Hasilnya seperti apa saat ini, Dok, ketika dilakukan desaku gitu ya, menyentuh sampai ke 20 desa, hasilnya sudah seperti Nah apa? itu hasilnya salah satu yang tadi saya Eh, sebutkan bahwa terjadi peningkatan hmm, jumlah iya, penderita kusta yang kita iya. temukan, Mm-mm. gitu ya. Dan kemudian yang kedua, yang jelas bahwa eh, salah satu dari tujuan dari program Desaku ini adalah pemberdayaan. Ya. Dan ini kita inginkan bahwa desa itu nanti akan menganggarkan Hmm, desa dari anggaran desa mm-mm. untuk mengatasi atau menanggulangi penyakit ini gitu. Oke. Dengan mereka membuat minimal perdes ya, peraturan desa untuk menganggarkan itu. Jadi harapannya ke depan adalah desa bisa mandiri Betul, secara anggaran betul, untuk melakukan hal yang seperti ini, betul. gitu ya, diinisiasi oleh NLR Indonesia dan Iya, selanjutnya next desa sendiri yang akan iya, mandiri ya. Kita betul. harapkan seperti itu ya. Iya. Ya oke baik. Ya Dokter Denny mungkin boleh kasih ke kita semua gitu pesan kepada seluruh masyarakat terhadap stigma penyakit kusta ini. Silakan Dok. Ya, terima kasih. Jadi pesan untuk khusus untuk penyakit kusta adalah kusta ini meskipun penyakit menular, tapi kusta ini bisa disembuhkan dan kita tidak perlu takut terhadap kusta ataupun penderita kusta. Justru penderita kusta harus kita raih, kita rengkuh, kita bantu untuk mereka bisa lebih cepat berobat, menyelesaikan pengobatannya, dan kita tidak jauhi, kita bantu dia apa yang dia butuhkan, sehingga mereka bisa menyelesaikan pengobatannya dengan baik. Karena apa? Karena begitu penderita kusta ini minum obat selama seminggu saja, dia sudah tidak bisa menularkan lagi. Justru karena pasien-pasien atau penderita kusta ini yang tidak terobati, itulah menjadi sumber penularan bagi masyarakat yang sehat. Jadi kita sebagai masyarakat yang sehat tentunya kita tetap berusaha untuk melindungi semua masyarakat dari keluarga kita, tetangga kita, dan anak-anak kita dari penyakit kusta. Iya. Itu saja. Terima kasih Dokter Denny. Iya, Sama-sama. iya. Dokter Denny Mustafa MKM, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan dari Kabupaten Kuningan. Ya, kali ini saya sudah bersama dengan Pak Sudrajat SKM. Beliau ini pengelola program Kusta atau biasa kita sebut dengan istilah Wasor Kusta. Pak Ajat panggilannya ya. Pak Ajat, terima kasih. Selamat siang Pak Ajat. Baik, Iya, terima kasih Bu Maria. iya. Pak Ajat, kita masih ngomongin seputar data nih Pak. Mhm, Bapak boleh kasih informasi ke kita data mereka-mereka yang sudah terdata gitu ya, yang mhm, sudah ketahuan bahwa mereka ada penyakit kusta. Kira-kira berapa banyak Pak? baik, Mhm, terima kasih Mbak Ria. Jadi untuk data di kejadian kasus di Kabupaten Kuningan, dari tahun ke tahun itu kelihatannya stagnan ya. mhm, Dari 2009 itu ada 109 kasus baru. Nah kemudian di 2020, 21 dan 22 itu terkena imbas pandemi ya, turun jadi 40, kemudian 47. mmm, Nah sekarang di 2023 kita sampai dengan triwulan 3 itu sudah 60 kasus baru. mmm. Ya, saat ini yang sedang minum obat itu sekitar 80 orang. Itu baru dan juga kasus-kasus tahun kemarin. Karena kan pengobatan kusta itu lama ya, ada yang Mhm. setahun.
bahkan bisa sampai 18 bulan untuk yang MB begitu. Iya. Itu 60 kasus baru yang baru saja terdeteksi itu kalau menurut Bapak kenapa bisa bisa baru sekarang, Pak? Sangat kompleks sekali untuk penemuan kasus ini karena kan memang stigma di masyarakat Mhm. masih Masih tinggi, melekat ya? kemudian juga mungkin keterampilan dari petugas ya. Mmm. Bukan hanya petugas, tapi kita kan juga memerlukan keterampilan dari semua tenaga kesehatan. Oke. Mungkin tidak semua tenaga kesehatan mengetahui Mmm. gejala dini kusta, atau mungkin kalau istilah saya suka nyebutnya tidak mata kustaen ya. Mmm. Jadi ketika melihat bercak, tidak langsung terpikir, wah jangan-jangan ini bercak kusta. Mmm. Kemudian juga di masyarakat kan gejala dini itu merupakan bercak yang bisa putih, bisa merah, yang tidak gatal, tidak nyeri. Baal ya, Ketika Pak, ya? tidak ketika tidak gatal, tidak nyeri, tentu masyarakat itu tidak merasa terganggu kan? Iya, dan si pasien pun tidak merasa Ti itu penyakit. Tidak merasa penyakit dan Oke. tentu tidak akan mencari pengobatan, Mhm. sehingga terlambatlah penemuannya. Kemudian juga di masyarakat memang karena stigma, ketika kita menemukan ada satu bercak yang kita curigai kusta, misalnya masyarakat menemukan bercak yang kita curigai kusta, kemudian menganjurkan ke puskesmas untuk pemeriksaan, Mhm. itu belum tentu mau, karena Mmm. takut dan malu ketika dikatakan nanti kusta. Mmm. Itu kendala-kendala mengapa penemuan kita itu selalu seperti itu, mungkin agak terlambat atau selalu kasusnya selalu ada stagnan karena memang sampai pasien itu diobati, minum obat, baru penularan terhenti. Mhm. Selama belum minum obat, ya penularan terus berlangsung, Jalan. transmisi Oke. terus berlangsung. Dan itu nanti menjadi kasus-kasus baru di tahun-tahun ke depan, Mhm. mungkin 2-5 tahun ke depan. Secara Gitu. gender gimana, Pak? Lebih banyak laki-laki perempuan? Kalau secara gender di Kabupaten Rindungan lebih banyak laki-laki. Mmm. Mungkin karena mobilitas laki-laki yang tinggi, Mmm. mungkin juga akses perempuan ke pelayanan kesehatan ya. Mmm. Biasanya laki-laki lebih cengeng ya dalam tanda kutip ya. Mmm. Ketika sakit dia akan Nggak mau ke berobat. dokter, ya. Ya, Takut jarum suntik ya, Pak? kalau perempuan kan biasanya lebih tahan-tahan ya. Iya iya. Masih bisa bekerja, masih bisa ngurus rumah tangga padahal dia sudah Mhm. dalam keadaan sakit. Mhm. Begitu. Secara usia bagaimana, Pak? Rentang usianya rata-rata berapa, Pak? Tentang usia kita rata-rata di usia produktif. Mmm. Ada juga yang usia lanjut. Tapi kita juga ada kasus anak. Tahun ini ada 2 kasus anak Mhm. yang di bawah 14 tahun. Itu kenapa sih, Pak, sebetulnya penyebabnya kalau Anda lihat sendiri gitu, Hmm? gejala dininya gitu, Hmm. sehingga harusnya akhirnya tidak di-aware gitu oleh masyarakat sekitar gitu. Ya, Sebenarnya kenapa sih mereka bisa kena itu? kalau bisa kenanya jelas itu kan tertular Mhm. dari pasien atau penderita Sebelumnya. yang belum diobati. Oke. Karena ketika dia minum obat, 12 hari minum obat, dari 12 bulan ya, dia harus minum obat itu, ketika sudah 12 hari tidak lagi Mmm. menularkan. Mmm. Jadi, nah ini ketika terlambat penemuan dan pengobatan tentu transmisi terjadi di masyarakat Mhm. kan. Mhm. Ini dibuktikan juga bahwa di kami cacat tingkat 2-nya tinggi 17%. Mmm. Mestinya kan di bawah 5%. Mmm. Itu artinya memang penularan kita penemuan kita masih terlambat. Mhm. Ya tadi faktornya dari masyarakatnya juga yang tidak tahu, yang tidak ngeh, yang tidak merasa terganggu ketika ada bercak kulit yang mati rasa. Mmm. Karena kan tidak gatal, tidak nyeri, Mhm. tentu dia tidak akan terganggu dan tidak akan mencari pengobatan. Gitu. 17% tadi dari total ya, Pak? Ya, dari total kasus baru Mmm. yang ditemukan yang 60 itu ya, dan itu 17%-nya itu udah cacat tingkat 2. Mmm. Artinya itu sudah terlambat diobati. Mhm. Gitu. Iya, itu cacat tingkat 2 yang siapa tuh, Pak? Yang usia muda tadi atau Eh, yang bukan yang anak-anak kan ya, Pak, ya? untuk yang kasus baru tidak ada yang cacat tingkat 2 pada anak, alhamdulillah. Heeh heeh. Itu pada usia dewasa semua. Mhm. Mhm. Ketika udah cacat tingkat 2 itu harus diapain sih, Pak? Berarti secara pengobatan apakah dia perlu diisolasi gitu? Nah, eee, di kusta itu tidak ada isolasi. Heeh. Karena kenapa? Karena dengan 12 kali minum obat, Oh, itu sudah iya. tidak menular lagi. Oke, ketika 12 hari berarti hampir 2 minggu 2 ya, Pak? minggu ya, 2 Oh. minggu. Padahal belum selesai sampai 1 tahun kan, 12 Mhm bulan. mhm. Tapi, bahkan tadi Dokter Hendra Mhm. mengatakan, kurang dari 12 hari dia kalau sudah minum obat dosis pertama itu sudah 95% udah daya tularnya udah Mhm turun. mhm. Apalagi kalau 12 hari.
apalagi kalau udah sembuh gitu tidak zaman Iya. lagi. Itu artinya angka, baik yang penemuan baru 60 dan yang sedang minum obat 85 ya, Pak? 80. 80 yang sedang minum obat. Itu artinya mereka semua saat ini orang-orang yang tidak perlu kita khawatirkan gitu kan ya? Betul Karena mereka sekali, dalam proses pengobatan ya? betul. Heeh. Apalagi, kan, apa namanya, tadi saya bilang sesuai dengan teori yang ada bahwa 12 hari minum obat Mhm, sudah tidak menular. Nah ini meskipun memang belum selesai pengobatannya, kan udah melebihi 12 mhm hari, mhm. itu sudah tidak menjadi sumber penularan, tidak perlu kita takutkan lagi, Oke. tidak perlu Setelah 12 hari, apa yang setelah 12 hari mereka lepas obat atau gimana? pengobatan tetap harus sampai dengan, 12 bulan. Oh, setahun? Ya, ini hanya Oh, untuk mengatakan kepada masyarakat bahwa jangan khawatir dengan mereka-mereka yang mmm, sedang pengobatan. Karena mereka sudah minum obat rata-rata kan di atas 1 bulan. mhm. Itu sudah tidak menjadi sumber penularan, jadi tidak usah takut, ketularan tidak perlu dijauhi dan Mhm sebagainya. mhm mhm. Oh, sekarang kita berbicara seputar leprosy friendly, village nih, Pak. Iya, siap. Sebetulnya kalau ngomongin tentang teknis pelaksanaan dari program ini seperti apa sih, Pak Ajat? Jadi intinya LVF ini adalah, suatu, apa, proses ya, yang ingin itu nanti ke depannya, kita petugas kesehatan, juga masyarakat, tokoh-tokoh Mmm, masyarakat itu tidak takut berlebihan terhadap kusta. oke. Ya, kemudian juga dapat hidup berdampingan dengan orang yang Mhm, pernah mengalami kusta, dan tentu orang-orang yang mengalami kusta yang mengalami cacat tingkat 2, mengalami keterbatasan, juga dapat diberdayakan, mhm, ya. Nah ini, prosesnya adalah dengan, meningkatkan pengetahuan, mhm, sikap dan perilaku, ya intinya perubahan perilaku ya, mhm, perubahan perilaku yang harapannya nanti, stigma turun, kemudian masyarakat tidak takut berlebihan terhadap kusta, orang yang punya bercak juga berani memeriksakan diri, mhm. OYPMK juga berani Iya, tampil, berani bersosialisasi lagi, bersosialisasi kembali ke masyarakat kembali ya, ke Pak? masyarakat dan masyarakat Mhm, juga bisa menerima, mhm. intinya seperti itu. Untuk di Kuningan ini kita memberdayakan tokoh-tokoh potensial yang ada di desa. Contohnya, Pak? Tokoh potensial itu mulai dari kader aparat Mhm, desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, mungkin tokoh-tokoh formal, informal ya. mhm, Di desa itu kan mungkin ada guru, ada mhm, ustadz, nah itu mhm, juga termasuk tokoh potensial. Atau mungkin bukan pegawai negeri tapi orang yang berpengaruh di sana, mhm, tidak punya jabatan tapi itu juga termasuk tokoh potensial. Itu yang kita raih, yang kita ajak, untuk, pertama kali diinisiasi, mhm, untuk desa Sahabat Kusta ini, mmm. seperti itu. Oke. Jadi Desa Sahabat Kusa itu sebetulnya ada peran dari masyarakat dan tokoh-tokoh ya, Pak, ya, sebetulnya ya? Ya, Ada peran mereka juga, karena kan kalau nggak ada mereka nggak bisa jalan juga gitu ya? betul, dan itu memang, Eee, kita itu di Desa Sahabat Kusta ini ingin mmm, mereka yang berperan. Jadi, kami tenaga kesehatan hanya mmm, mendampingi, membimbing, dan sebenarnya mereka yang menjadi motor, yang menggerakkan dan, menjalankan Desa Sahabat Kusta ini. mhm Dan mhm itu mhm, diharapkan menjadi bagian dari, desa tersebut, itu mhm. bukan dari program kami sebagai tenaga Mereka kesehatan. door to door atau bagaimana bentuknya, Pak? Ini kan mereka udah dapat pelatihan nih kayak model Mhm, sekarang gitu ya. Terus setelah itu mereka sosialisasinya bentuknya kayak gimana, Pak? sosialisasi itu disampaikan, Mhm, ada yang dalam bentuk forum, mhm. ada yang dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang, kemasyarakatan. Misalnya nih ada hajatan, kan suka ada itunya dulu, pertemuan dulu ya, Oh, pembentukan ya 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 panitia, ya. atau ada tahlilan. Nah, itu biasanya fasilitator Mmm. lokal Yang membicarakan. informal-informal gitu ya, Pak, ya, mereka bisa Ya, masuk ya? Heeh. ya betul seperti itu. Dan juga, secara individual. Misalnya Mmm, nih, ada, kadernya atau fasilitatornya itu berkunjung mhm, ke rumah penduduk ya, nanti dibicarakan tentang kusta, menjelaskan tentang, gejala dini kusta. Atau misalnya di kegiatan-kegiatan desa, seperti ada posyandu, mhm, posbindu, ada PTM juga di sana mereka menyampaikan, diharapkan mencapaikan, mmm, ada yang sudah menyampaikan dan diharapkan semua nanti menyampaikan. mhm mhm, Jadi baik itu secara kelompok ataupun secara individu, itu mereka melakukan sosialisasi mhm sambil berusaha menurunkan stigma. mhm, Tentu karena kan stigma itu harus diawali dulu, penurunan stigma itu harus diawali dulu dengan pengetahuan yang benar iya, tentang kustanya. mhm. Nah, Kalau baru nggak gimana nanti mau turun ya, Pak, ya? ya kalau Heeh, misalnya, pengetahuan masyarakat masih salah mhm, tentang kusta, mhm gitu. mhm. Apa sih, Pak, yang menjadi tantangan gitu ketika menjalankan program LFV ini? Eee, pertama Stigma mungkin ya mungkin ya masih ya? stigma yang masih tinggi dan itu juga, kita harus bertahap ya, Mmm, bertahap, apa namanya, sosialisasinya. mmm, Mungkin kita tidak bisa,
melakukan sosialisasi pada semua penduduk desa dalam satu waktu. Jadi harus bertahap, ada yang menggunakan pertemuan-pertemuan informal, ada dalam kegiatan-kegiatan di pemasyarakatan, ada juga yang itu yang terus. Dan nanti semakin banyak yang tersosialisasi akan mudah-mudahan nanti ada perubahan perilakunya semakin nyata di masyarakat. Ini artinya program LFI ini akan terus jalan berarti ya Pak ya? Harus ada kontinuitasnya. Dan ini dengan kegiatan yang sekarang penganggaran pun, ketika nanti kami dan juga partnernya NLR itu lepas, masih bisa terus berlanjut. Iya, iya. Terus Mandiri. berlanjut di masyarakat, ya misalnya karena masalah-masalah kusta ini kan bukan hanya stigma ya, mungkin stigma nanti turun. Termasuk orang yang pernah mengalami kusta pun ketika dia mengalami kecacatan kan perlu pemberdayaan, perlu bantuan dan Pendampingan gitu ya Pak pendampingan ya? seperti itu. Iya. Anda optimis program ini bisa ke depannya bisa jalan terus, bahkan mungkin semakin banyak anak-anak muda nanti yang akhirnya juga mau ikut campaign di media sosial mereka, di mana Anda optimis Pak dengan apa yang Anda lakukan dan teman-teman? Insya Allah saya optimis karena memang sekarang juga kita sedang menggodok peraturan bupati tentang penanggulangan kusta. Nah, tinggal sudah berproses, tinggal tanda tangan bupati sekarang. Oh, oke. Dan itu ada salah satunya adalah Desa Sahabat Kusta di situ isinya. Dan tentu nanti kita juga ke depan mungkin berkolaborasi nih dengan anak-anak milenial nih. Jangan hanya yang klasik-klasik aja ya. Mungkin ada di IG lah, ada di media sosial yang lainnya tentang kusta dan konsekuensinya, juga tentang Desa Sahabat Kusta ini. Iya, betul. Nah ini yang mungkin nanti kita akan coba raih, karena kan sekarang berproses ya, berproses mudah-mudahan nanti bisa ke arah sana. Gitu. Kayaknya capek juga ya Pak ya? Anda capek nggak sih Pak campaign begini terus gitu? Tapi bisa harus terus jalan ya Harus Pak? terus jalan. Iya. Dan kita itu berbagi Peran ya tugas, Pak ya? berbagi peran. Yes. Ketika Harus. di tingkat puskesmas, nah kami dinas kesehatan yang lebih berperan. Ketika di desa nanti puskesmas yang lebih berperan, kami di belakang. Ya sambil mendampingi, Support ya Pak ya? support aja. Dan ketika di masyarakat juga diharapkan paslok ini fasilitator lokal ini yang berperan. Nah, nanti yang mendampingi mungkin puskesmas atau sekali-kali kami dari dinas kesehatan. Karena mereka yang lebih kenal masyarakatnya ya, Betul. fasilitator itu ya. Yang lebih dikenal, yang lebih familiar, Lebih yang mungkin dekat, iya. masyarakat juga tidak curiga ya ketika mereka nanti ini. Dan mereka itu adalah orang-orang terpilih yang merupakan tokoh-tokoh yang di situ, yang disegani, yang dalam tanda kutip didengar lah, didengar oleh masyarakat. Iya. Pak Ajat boleh kasih pesan kepada kita semua Pak tentang penyakit kusta ini, bagaimana cara masyarakat boleh memandang ini sebagai sesuatu yang tidak boleh dijauhi. Bahkan kita rangkul. Silakan Pak. Baik, kusta itu memang penyakit menular, tetapi sangat tidak mudah menular. Kusta bukan penyakit keturunan, kutukan, bahkan guna-guna. Dan salah satu untuk mencegah terjadinya kusta itu adalah segera menemukan penderita dan mengobatinya agar tidak menjadi sumber penularan. Karena begitu dia minum obat, ada yang mengatakan 1 kali, ada yang mengatakan 12 kali minum obat, itu sudah tidak menjadi sumber penularan lagi. Jangan sampai kita menemukan lagi kasus-kasus yang kehilangan 2 matanya, 2 tangannya, dan 2 kakinya. Kita bisa berperan menyelamatkan 2 mata, 2 tangan, dan 2 kaki hanya dengan mencari bercak yang tidak gatal, tidak nyeri, dan itu nanti dikonsul ke puskesmas untuk ditentukan apakah kusta atau tidak. Kalau kusta, kita obati, dan 2 mata, 2 tangan, dan 2 kaki bisa kita selamatkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ajat untuk informasinya, untuk edukasinya buat kita semua. Sudrajat SKM Wasor Kusta. Ya, masih di hari tempat yang begitu sejuk di kawasan Kuningan siang hari ini. Saya masih bersama dengan teman-teman dari NLR Indonesia, lembaga yang fokus pada isu kusta dan juga disabilitas. Dan kalau sedari tadi kita ngobrol sama dengan beberapa narasumber saya berbicara tentang LFI. Sebetulnya LFI itu apa sih? Proyeknya itu apa aja? Kemudian kegiatannya itu apa saja yang mereka lakukan dan pelibatannya bagaimana? Saya saat ini sudah bersama dengan Project Koordinator dari LFI dan Yubi. Langsung saja. Valen sudah bersama dengan saya saat ini. Valen, thank you. Hai Kak. Iya, sudah mau sharing tentang informasi nih. Dari tadi tuh aku banyak banget gitu ya ngobrol sama termasuk dokter, beberapa narasumber berbicara tentang LFI. Sebetulnya LFI itu apa?
UB itu apa? Mungkin boleh dijelasin ke kita semuanya. Oke, Mm. LFV sama UL kali ya Kak. Oke, UL. oke. Jadi LFV itu kalau kepanjangan Leprosy Friendly Village. Mm. Jadi desa yang bersahabat dengan kusta. Kayak gitu. Jadi desa yang bersahabat dengan kusta itu apa sih? Kayak gitu ya mungkin pertanyaan selanjutnya. Jadi memang desa-desa yang terpilih ini 20 desa adalah desa-desa yang punya kasus kusta. Gitu. Nah, kita mau bikin bersahabat karena memang kusta ini kan identik dengan stigma yang tinggi gitu ya. Mereka nggak mau berobat karena ada stigma di masyarakat. Mereka nggak mau berobat karena kondisi dalam suatu masyarakat tersebut. Nah, kita mau bentuk desa-desa ini bisa bersahabat di mana nggak ada lagi yang terstigma karena kusta dan juga nantinya penderita-penderita kusta tersebut bisa mengambil obat, bisa berobat dengan leluasa, dengan nyaman. Tanpa takut. Kayak gitu. Iya. Mungkin kalau singkatnya tuh kayak gitu tuh Kak. Selama ini mereka kalau mereka pasien-pasien gitu ya, mereka ngambil obat, kemudian juga mereka harus keluar dari rumah gitu. Itu apa sih yang mereka rasakan gitu? Di tengah mereka cari kebutuhan dasar mereka, tapi mereka sendiri apa sebenarnya mereka rasakan? Iya, itu sih Kak, yang rasa takut, khawatir kalau sampai statusnya itu terbuka di depan umum. Itu ada kayak gitu. Jadi mereka tutupin ya selama ini ya? Ditutupin karena memang keadaan lingkungan itu sendiri kayak gitu. Keadaan lingkungan yang tidak menerima kusta ada di desa mereka. Oke, kemudian setelah itu bagaimana caranya mereka bisa mau terbuka gitu after mereka tertutup ya? Iya, prosesnya kan salah satunya kita menggait fasilitator lokal. Mungkin tadi udah diwawancara ya kayak fasilitator lokal tersebut adalah orang-orang yang aktif di desanya kayak gitu. Karena kan sulit ya Kak kalau NLR itu siapa sih yang tiba-tiba turun ke desa-desa untuk sosialisasi kayak gitu. Kita Nggak kenal ya. Iya, kita kan biasanya dengerin kata temen, dengerin kata orang-orang terdekat kita kayak gitu. Akhirnya kita menggait fasilitator lokal dari asal desa tersebut dan cukup berperan aktif. Akhirnya kita menggait mereka, mengedukasi mereka sampai akhirnya nanti mereka yang jadi perpanjangan tangan NLR dan dinkes di desa-desa mereka. Kayak gitu. Oke, jadi itulah makanya kenapa teman-teman menggait fasilitator lokal gitu ya. Nah, sebetulnya teman-teman sendiri ini bergeraknya tuh di mana aja sih? NLR Kak. NLR Kalau ya? NLR mungkin aku mempersempit program yang lagi aku pegang kali ya Kak. Apa program yang dipegang Kan ini? yang aku pegang kan LFV ini yang di NLV, Kuningan. Kalau Kakak kan kemarin juga udah ke Urban Bekasi, Rekosi di Bekasi. iya. Nah, dua itu sih Kak. NLV dan yang kemarin di Bekasi. Iya, di Bekasi dua itu memang fokusnya ke menurunkan stigma, tapi nggak hanya itu aja Kak, kita juga ada Trizero, kalau Kakak udah sering dengar, mungkin tadi wawancara udah banyak ngomongin itu, dan itu fokusnya memang biar Trizero itu tuh akhirnya tuh beneran terjadi, kayak gitu, di 2 kabupaten tersebut, itu goal kita Kak. Oke, goal dengan Trizero itu sampai sejauh mana kira-kira ini kita bisa dapat ke goal itu? Kalau dari teman-teman kan pasti kan sekarang udah ngebidik nih. Ini kira-kira goalnya nyampe nggak sih gitu? Kalau dari kalian sendiri gimana? Karena kan kita nggak bisa tiba-tiba langsung ke 0 disabilitas. Salah satunya kan salah satu zeronya 0 disabilitas. Kita juga yang pertama kita lakukan adalah 0 transmisi. Nggak ada lagi yang namanya penyebaran. Jadi nggak ada lagi dengan penyebaran itu salah satunya dengan kita mengedukasi juga petugas puskesmas dan juga dokter-dokter kayak gitu. Jadi cepet kalau misalnya tahu nih kakak ke rumah sakit atau ke puskesmas ada kulitnya bercak atau apa, cepet ketahuannya kayak gitu. Nah, karena kelihatan. Iya, jadi itu perlu proses panjang dan itu zero di situ, 0 transmisi dulu, baru habis itu akhirnya mereka nggak juga ada eksklusi, nggak ada lagi yang namanya terstigma tadi dan sampai akhirnya goalnya nggak ada lagi yang disabilitas itu kan karena kelamaan ketahuannya kasusnya Kak kayak gitu. Kalau sekarang kita tuh membidik awalnya di transmission tersebut Kak. Makanya kita banyak banget yang namanya edukasi kayak tadi cuplikan-cuplikannya itu ya Kak. Itu memang biar transmisinya kelar dulu nih kayak gitu. Kenapa sih pemilihannya Bekasi sama Kuningan? Karena kenapa nggak wilayah lain gitu? Iya Kak. Karena mereka itu sebenarnya udah eliminasi kustanya, tapi kasusnya masih banyak kayak gitu. Eliminasi tapi kasusnya masih banyak. Itu artinya masih ada yang memang belum terekspos secara data. Iya, Mas. Nah, mungkin kalau ekspos data kan kita ada data nasional sebenarnya, Kak. Nah, karena mobilisasi tinggi, salah satunya di Bekasi, sehingga data-data itu nggak bisa terhimpun dengan baik kayak gitu. Jadi bisa jadi nggak terkonfirmasi datanya, nggak ada di tingkat nasional kayak gitu. Itu juga jadi temuan-temuan sih selama ini Kak. Oke. Nah, apakah ini juga cara yang efektif untuk meminimalkan angka stigma itu di masyarakat?
Iya, Kalau dari Kak, kamu? benar banget. Stigma itu balik lagi kita di fasilitator lokal. Jadi memang kita mengedukasi masyarakat lewat fasilitator lokal dan jangan salah, Kak, nggak masyarakat aja yang menstigma. Petugas kesehatan juga masih ada loh yang Masih stigma. takut juga ya. Iya, jadi makanya kita juga membidik petugas kesehatan biar nggak stigma. Gimana caranya? Kita juga ada lokakarya untuk puskesmas, petugasnya semuanya, nggak cuman yang ngurusin pasien, Kak, tapi sampai yang adminnya, sampai orang-orang front office semuanya, itu juga kita edukasi tentang kusta gitu. Pelayanan untuk orang-orang kusta di puskesmas sejauh ini seperti apa sih? Iya, pastinya deteksi dini ya, Kak. Deteksi dini, periksa kayak gitu, dan habis itu pengobatan itu bisa gratis ya, Kak, di puskesmas Oh, untuk gratis kusta. ya. Habis itu nanti juga untuk setiap bulannya rutin kontrol, nanti juga ada perawatan diri yang nantinya sebenarnya kita juga harapannya ke depannya fasilitator lokal ini bisa bentuk forum. Forumnya itu akan bantu teman-teman ya, teman-teman kusta bisa lakukan perawatan diri bareng-bareng. Berarti kayak komunitas ya? Iya. Itu artinya komunitasnya sudah terbentuk ya, baik yang ada di Kuningan dan juga ada di Bekasi gitu. Goal kita ke depan, Kak. Oh, Jadi oke. emang kan nggak semudah itu ya, Kak, buat bikin komunitas Jadi ya. memang kita berangkatnya dari fasilitator lokal dulu. Karena nggak semudah komunitas untuk penyakit-penyakit lain ya. Iya, betul. Karena ini lebih ke ya karena stigma kutukan ya, Iya. stigma penyakit turunan itu masih ada ya. Kalau pelibatan di sosial media gimana sih? Maksudnya penggunaan sosial media gitu untuk teman-teman campaign tentang isu ini? Iya, kalau sosial media sih kita emang nggak terlalu fokus di sana ya, kayak karena memang masyarakat sendiri kan kalau di desa kurang ya untuk sosial media. Tapi kita tetap menceritakan apa yang kita lakukan ke sosial media NLR dan juga Dinkes ngebantu dengan sosial media mereka juga. Iya, oke. Jadi dari teman-teman LR sendiri dan juga proyek yang saat ini Valen lagi fokus, itu merasa bahwa kegiatan yang dilakukan sekarang ini sebetulnya ini yang terbaik saat ini. Iya. Iya, dan goalnya juga pasti akan baik juga lah ya gitu. Kedepannya apa nih harapannya? Kedepannya sih harapannya ya tadi ya, Kak, goal kita bisa tercapai pastinya. Dan yang pasti sih dengan adanya fasilitator lokal di masing-masing desa, ini bisa sustain, Kak. Karena kita nggak tahu NLR atau proyek kan Sampai sejauh dapat mana. dukungannya seberapa, Iya. dan berharap kan setelah dukungan itu ada, teman-teman desa tetap bisa mandiri. terfasilitasi kayak gitu. Berharapnya itu. Valen melihat mereka ke depan bisa mandiri? Iya, kalau di Kuningan kita lagi buat perbub, Kak, peraturan bupati. Jadi harapannya habis perbub itu ada, desa-desa bisa juga merancang aturan, dan nantinya setelah aturan tersebut kan jadi landasan ya, Kak, biar kedepannya tuh bisa sustain, bisa merujuk ke aturan-aturan tersebut. Gitu sih, Kak. Fasilitator yang ada di Kuningan ini kira-kira lihat dari angka tuh cukup nggak sih atau masih kurang nggak sih? Kalau dilihat dari jumlah desa ya? Iya, Kak, sekarang kita emang masih 2 orang per desa. Oh, 2 orang per Jadi memang desa. harapannya kita nanti mau memperluas, kan ini ada 300-an desa ya. Sedangkan kita baru 20 yang intervensi. Memang harapannya ke depannya bisa, Kak, diakomodir dengan bantuan Dinkes, dengan bantuan uang desa gitu ya, nggak lagi dengan proyekan gitu. Karena berharapnya kan mereka yang akan kerjain lanjutannya. Iya, karena itu ya 3-0 tadi Iya. gitu ya goalnya. Oke, Valen, ada pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan kita. Silakan. Oke, mungkin buat teman-teman di luar sana, kusta masih ada kayak gitu. Tapi walaupun ada, kusta bisa disembuhkan dan juga stigma itu harus dihilangkan kayak gitu. Karena siapapun bisa terkena kusta, mau itu miskin, kaya, atau apapun status sosialnya, tapi yang pasti kita harus bersahabat dengan kusta. Oke, thank you Valen, makasih. Makasih, Kak. Ya, oke. Seharian sudah saya mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman NLR Indonesia, lembaga yang begitu fokus pada isu penyakit kusta dan juga disabilitas. Semakin membuka pikiran saya, semakin membuka pikiran orang-orang yang mengikuti kegiatan atau pelatihan hari ini, bahwa ternyata penyakit kusta tidak begitu saja mudah menular. Kita bisa berjabat tangan dengan mereka, begitu ya, dan kita juga bisa bergaul dengan mereka. Tetapi tentunya ada juga hal-hal yang perlu kita perhatikan supaya mereka bisa terbebas dari penyakit kusta, tentunya dengan pengobatan yang rutin dan juga dukungan dari orang-orang yang ada di sekitar. Jadi yuk kita hentikan stigma dan diskriminasi terhadap penyakit kusta untuk kita memperoleh 3-0 yang menjadi goal dari rangkaian kegiatan di hari ini. Saya Ria pamit undur, terima kasih untuk kebersamaan Anda dan tetap kita maju untuk Indonesia yang lebih baik.